Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, karena terbatas oleh pandemi, untuk pertemuan kali ini kita adakan secara online atau daring melalui grup WA dan YouTube. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi nanti Bapak Ibu harus bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan. Namun seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita paham kebutuhan itu tidak ada habisnya. Ketika kita gajian, biasanya setelah gajian selang 1 hari 2 hari tiba-tiba kantongnya sudah tipis. Nah, panjenengan sedoyo pasti bilangnya gini, loh uang ini kemana ya? Nah, ya kan Bu, Pak. Jadi di sini saya sengaja memberikan gambar anaknya kaget lihat uangnya cuma sedikit. Nah, sama kata-kata uang tidak cukup. Bagaimana ya kira-kira kalau uangnya tidak cukup? Penjelasannya kita lanjutkan setelah ini ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat dalam gambar ada kata-kata income. Income itu artinya pendapatan, sedangkan expenses artinya pengeluaran. Kira-kira menurut panjenengan pendapatan dan pengeluaran itu besar mana? Kalau kita lihat dari gambar tersebut. Nah, kita semua tahu kalau ternyata pengeluarannya lebih banyak dari pendapatan. Dari sini kadang panjenengan semua bingung kan ya, kenapa sih kok banyak pengeluaran? Uangku ini kok nggak cukup, bagaimana ini? Terus saya harus cari kemana? Apa saya perlu utang aja ya? Biasanya gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita semua harus memahami apa sih itu pendapatan dan apa itu pengeluaran, supaya nanti kita tidak salah dalam mengartikan. Jadi Bapak Ibu, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima baik pemasukan dari suami istri, suami saja atau salah seorangnya. Jadi bisa dikatakan juga gaji. Kalau yang sudah memiliki gaji setiap bulan. Kemudian untuk pengeluaran itu adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Panjenengan beli lombok, panjenengan beli bawang, panjenengan beli terasi. Nah, itu namanya pengeluaran. Bisa menghabiskan uang. Baik Bapak Ibu, ini selanjutnya kita kenalan sama keluarganya Ibu Lili. Nah, yang satu keluarga yang di pojok itu namanya keluarganya Ibu Lili. Ibu Lili punya 3 anak balita, SD sama SMP. Jadi Bapak Ibu, keluarganya Bu Lili ini memiliki sumber pendapatan dari upah Bu Lili sama upah Pak Rusli. Bu Lili memiliki upah 15.000 per hari, sedangkan 1 minggunya kerja hanya 3 hari. Dan Pak Rusli memiliki upah 30.000 per hari. Dan selama 1 minggu Pak Rusli hanya bekerja selama 4 hari. Jadi ketika dijumlahkan, panjenengan bisa melihat di situ upah Bu Lili 15.000 dikali 3 hari per 4 minggu. Jadi 15.000 dikali 3 dikali 4. Jumlahnya jadi 180.000. Kemudian upahnya Pak Rusli 30.000 dikali 4 hari kerja dikali 4 minggu. Karena 1 bulannya ada 4 minggu ya Bapak Ibu. Nah, hasil akhirnya ada 480.000. Akhirnya upahnya Bu Lili dengan upahnya Pak Rusli dijumlah. Totalnya 660.000. Itu yang dinamakan pendapatan.
Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat pengeluarannya Ibu Lili dengan Pak Rusli. Di sini ada uang jajan Dewi 3.000 per hari. Satu minggunya Dewi dan Agus ini sekolah selama 6 hari. Jadi perhitungannya 3.000 dikali 6 dikali 4 minggu. Karena 1 bulan ada 4 minggu. Uang jajan Agus juga 2.000 kali 6 kali 4. Jadi uang jajan Dewi 72.000, uang jajan Agus 48.000. Susu Ita 20.000 per bulan, tabungan Dewi 5.000 per bulan, tas baru Agus. Nah, ini Agus pengen tas ibu-ibu. Karena tasnya sobek sedikit, temannya habis beli tas baru keren. Nah, jadi Agus minta tas lagi. 50.000 nggih, Bu. Masak 15.000 per dikali 30 hari. Jadi 450.000. Listrik 20.000, pulsa telepon 20.000 per bulan. 25.000 nggih, Bu nggih. Perlengkapan mandi, cuci 25.000, rokoknya 2.000 per hari dikali 30 hari, 60.000 nggih, Bu. Bayar utang 10.000 per minggu. 1 bulannya ada 4 minggu, jadi totalnya 40.000. Arisan kelompok tani 5.000 per minggu, 1 bulannya 4 minggu, 5.000 dikali 4, 20.000. Dan yang terakhir, Bu Lili ikut arisan PKK 10.000 per bulan. Nah, setelah ditotal Ibu Bapak, ternyata pengeluarannya Ibu Lili sama Pak Rusli ini melebihi pendapatan mereka berdua. Selisihnya 180.000. Nah, ini kucingnya sampai kaget Bapak Ibu. Ups, tidak cukup ya. Pengeluarannya kok lebih besar. Waduh, gimana ini ya? Apa saya perlu utang aja ya? Nanti disauri lagi. Nah, jangan berpikir gitu dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus meneliti dulu, jangan langsung berpikir saya mau utang dulu deh, wes, biar nanti cukup, jangan. Tapi kita teliti dulu pengeluaran kita yang akan kita keluarkan selama 1 bulan ini, mana sih yang perlu disingkirkan, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu ditunda. Sebelum kita meneliti pengeluarannya Ibu Lili dan Pak Rusli, kita bantu dulu Bu Lili dan Pak Rusli untuk mengenal apa itu kebutuhan dan keinginan. Jadi dengan mengetahui perbedaan kebutuhan dan keinginan, kita sama dengan membantu Bu Lili untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Jadi Bapak Ibu, perbedaannya kebutuhan itu harus dipenuhi segera. Jika tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan. Misalnya, beras Bapak Ibu nggih. Seandainya panjenengan seminggu saja tidak makan beras, tidak makan nasi. Wes, keinginan itu bisa ditunda nggih Bapak Ibu. Jika tidak dipenuhi juga tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup. Misalnya, Bu Lili punya baju baru, tapi punya tetangga itu kok lebih bagus. Bu Lili pengen beli lagi kayak punya tetangganya. Nah, itu termasuk keinginan. Setelah kita membedakan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu, kita teliti dulu pengeluarannya Bu Lili dengan kebutuhan dan keinginan yang wajib dipenuhi. Pertama, dari bayar listrik. Bayar listrik itu kebutuhan ya Bu. Uang jajan itu sebenarnya keinginan Bapak Ibu. Yang dikatakan uang jajan kebutuhan itu kalau uang jajannya itu digunakan untuk naik angkot. Nah, itu merupakan kebutuhan. Uang saku kasarnya nggih. Tapi kalau uang jajan kayaknya bekal dari rumah saja sudah cukup Ibu nggih. Jadi kalau panjenengan ingin mengurangi uang jajannya putra-putrine, panjenengan juga harus bisa menjanjikan kalau setiap pagi atau kalau setiap sekolah putra-putrinya diberikan bekal.
Kemudian bayar utang Bapak Ibu. Ini wajib karena panjenengan sudah berkomitmen ketika panjenengan mau berhutang. Selanjutnya tas baru. Ketika kita masih ada tas, walaupun sobek sedikit, itu masih bisa dijahit digunakan, itu lebih baik tas barunya ditunda atau dibatalkan. Jadi tas baru ini merupakan keinginan ya. Lalu arisan itu kebutuhan. Ya bisa juga untuk uang cadangan lah Bu ya arisan itu. Kemudian arisan juga sama dengan utang. Awalnya kita sudah komitmen untuk ikut, sudah tahu konsekuensinya. Kemudian beli makanan dan susu. Ini kebutuhan dan wajib. Selanjutnya, perlengkapan mandi dan cuci juga sama Bapak Ibu. Karena panjenengan semua tidak mungkin 1 minggu sampai tidak mandi, tidak cuci-cuci. Kemudian tabungan. Tabungan ini harus nih Bu, sebetulnya kebutuhan juga. Karena kita mengajarkan kepada putra-putrinya untuk menyimpan uang yang akhirnya digunakan untuk masa depannya. Rokok ini keinginan ya Bapak Ibu. Bapak-bapak ini sering protes kalau masalah rokok. Sebenarnya panjenengan tidak merokok itu sama dengan panjenengan menjaga kesehatan putra-putri, balita, dan keluarga yang ada di rumah. Karena asapnya panjenengan ini bisa mengganggu paru-paru mereka. Kemudian untuk pulsa telepon. Nah, pulsa telepon ini menjadi kebutuhan kalau panjenengan mau memberi kabar atau kerja jadi online shop. Tapi kalau cuma buat ngegame dan main-main, lebih baik tidak usah. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi dari sini nanti gini Bapak Ibu. Panjenengan jadi punya pemikiran, kenapa ya kok saya baru gajian, uang saya tiba-tiba 2 hari lagi sudah kempes. Terus panjenengan berpikir-pikir gini, oh iya sih, kemarin itu ada bakul obrok kan, bawa panci presto bagus, tonggoku beli, masa aku kata nggak beli, kan gengsi. Nah, terus lagi Pak obroknya itu bawa payung yang bagus, berbunga-bunga ngoten payungnya. Wes, ibu-ibu lek melihat seperti itu langsung tertarik. Harusnya nanti kita bisa mengatur kembali calon bakal pengeluaran kita nanti. Dan Bapak Ibu, kesimpulannya ya dari kita meneliti pengeluaran Bu Lili tadi adalah kebutuhan yang seharusnya dipenuhi Bu Lili adalah bayar listrik, bayar utang, arisan, makanan dan susu, alat mandi dan cuci, serta tabungan. Sedangkan yang masuk ke dalam keinginan adalah uang jajan, tas baru, rokok, dan pulsa telepon. Nah, ini ada catatannya nih Bapak Ibu. Uang jajan dan pulsa telepon itu bisa dikurangi jumlahnya. Tidak harus dihilangkan, tapi bisa dikurangi jumlahnya. Karena kalau kita mau menghilangkan uang jajan Bapak Ibu, ngapunten, putra-putri panjenengan itu kalau berangkat sekolah jaraknya jauh, pasti membutuhkan angkot. Yang kedua, membeli tas baru adalah keinginan yang bisa ditunda pemenuhannya. Jadi nggak harus setiap anak minta langsung dipenuhi nggih Bapak Ibu. Karena ketika nanti setiap anak minta langsung dipenuhi, namanya nanti kita mempelajari anak menjadi manja. Jadi kita harus bisa menempatkan di mana anak harus diberikan kemauannya dan di mana anak harus ditekan atau dihilangkan kemauannya. Kemudian yang terakhir dari kesimpulan, rokok itu keinginan dan sebaiknya dihilangkan. Ini saran langsung deh, sebaiknya dihilangkan. Karena apa Bapak Ibu? Rokok itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi orang yang menghirup asap rokoknya panjenengan. Jenengan sedaya napa mboten
eman kalih putra-putrine. Setelah Bu Lili membedakan kebutuhan dan keinginan tadi, Bapak Ibu, akhirnya Bu Lili ngecek kembali catatannya. Nah, ini kitabnya emak-emak ini catatan brojo nggih. Uang jajan Dewi, wah bisa dikurangi. Sekarang tak buat 1.500 saja deh. Uang jajan Agus, udah 1.000 saja. Tabungan Dewi tetap dong, itu kan kewajiban. Susu Ita juga tetap. Tas baru Agus ini Bapak Ibu yang dihilangkan. Karena apa? Bisa dipenuhi di lain waktu. Ketika Agus tidak beli tas juga tidak apa-apa, perutnya tidak akan lapar. Untuk kebutuhan masak tetap ya Bapak Ibu, listrik juga tetap. Dan ini ada pulsa telepon yang dikurangi jumlahnya. Jadi ngapunten nggih Bapak Ibu, di sini kan nominalnya kecil-kecil. Itu hanya untuk mempermudah kita memahami. Kalau langsung nominal besar, nanti kita bayangkannya waduh duit segitu. Nah, kemudian perlengkapan mandi cuci itu juga wajib Bapak Ibu, jadi kita nggak bisa merubah. Rokoknya ini juga dihilangkan karena Bu Lili mikir, duh Pak Rusli ini kalau terus-terusan ngerokok ya kasihan anak-anakku. Kemudian bayar utang tetap, arisan kelompok tani juga tetap, arisan PKK juga tetap. Jadi pengeluaran yang baru ini ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan pendapatan, gak lebih, gak sisa, gak kurang. Jadi pas. Panjenengan bisa melihat-lihat dulu kira-kira Bu Lili secerdik apa untuk mengurangi dan menunda kebutuhan lain atau keinginan. Nah, ini ada semboyan emak-emak terbaru ini Bapak Ibu nggih. Jadi gini semboyannya. Uang tidak cukup, ya diatur dong, ditunda, dikurangi atau dibatalkan. Nah, nanti panjenengan sedaya di rumah boleh mempraktikkan ya Bapak Ibu. Di depan suami istri boleh. Asalkan jangan sambil senyum-senyum sendiri nggih nanti. Coba saya ulangi lagi nggih. Uang tidak cukup, ya diatur dong, ditunda, dikurangi atau dibatalkan. Jadi ini prinsipnya emak-emak masa kini. Ketika uang panjenengan atau kebutuhan panjenengan atau pengeluaran panjenengan nanti kelebihan, tidak cukup uangnya, ada beberapa yang harus ditunda, ada beberapa yang harus dikurangi, dan ada beberapa yang harus dibatalkan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Selanjutnya, Bu Lili ini pengen mengendalikan anggaran Bapak Ibu. Nah, Bu Lili ini kisahnya awali dulu beliau kerjanya rutin. Gajinya 1 bulan 1 kali dapat uang. Pak Rusli juga. Nah, itu Bu Lili ternyata jenengan bisa semerep semua. Bu Lili menyiapkan banyak amplop itu Bapak Ibu. Ada yang tulisannya listrik, makan, gas, belanja. Nah, orang-orang yang memiliki gaji tetap bisa menerapkan pengendalian anggaran dengan sistem amplop. Jadi jenengan menyiapkan beberapa amplop dengan tulisan-tulisan yang memang jenengan butuhkan dalam 1 bulan. Misalnya listrik, makan, untuk gas, untuk belanja kamar mandi, itu harus ditulis sendiri-sendiri dalam amplop. Dan kita juga harus komitmen Bapak Ibu. Ketika uang sudah masuk dalam amplop, ada lomboknya kurang, ketika masak nggak ada brambang, panjenengan langsung ngambil dari uangnya listrik, terasinya nggak ada, ngambil lagi dari uang listrik, akhirnya waktu bayar listrik, uangnya tinggal 2.000. Nah, itu yang tidak dianjurkan. Anggaran atau uang yang sudah dimasukkan ke dalam amplop diharapkan tetap disimpan dan tidak diurei.
Ngoten nggih Bapak Ibu, supaya kita benar-benar bisa mengendalikan keuangan kita Bapak Ibu, supaya kita nggak kaget lagi. Uang masih 5 hari kok sudah kempes di kantong. Nah, kalau tadi kan sistemnya amplop kan untuk yang punya gaji tetap. Nah, kalau saya serabutan gimana? Jadi gini Bapak Ibu, Bu Lili itu setelah kerja rutin, ternyata pada waktu pandemi COVID, kerjanya cuma serabutan. Tadi sudah diceritakan, kerjanya seminggu hanya 3 hari. Pak Ruslinya juga cuma 4 hari dalam seminggu. Itu juga efek dari PHK. Nah, jadi Bapak Ibu yang memiliki pemasukan tidak per bulan bisa menggunakan catatan kas harian. Jadi setiap hari ditulis sih Bapak Ibu, jenengan dapat upahnya berapa, masaknya habis berapa, terus dibuat apa saja, uangnya lebih atau kurang. Nah, kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu. Coba panjenengan teliti untuk catatan kas harian ini. Nanti saya kirimkan melalui WA grup untuk gambar yang lebih jelas. Sekarang coba panjenengan sedoyo memperhatikan gambar sementara yang ada di sini. Ini ada mulai tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Februari. Jadi memang setiap hari itu dihitung pemasukan dan pengeluarannya. Dan di akhir minggu atau 1 minggu sekali itu ditotal antara pendapatan dapat berapa, pengeluaran dapat berapa, akhirnya kita akan menemukan sisa atau kekurangan. Kalau bisa malah sisa ya Bapak Ibu, jangan menggunakan uang untuk banyak keinginan. Jadi kita utamakan kebutuhannya dulu. Apalagi panjenengan anggota PKH, panjenengan harus mendahulukan dulu komponennya. Nah, baik Bapak Ibu, ternyata kita sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih ya sudah membantu keluarganya Bu Lili untuk memecahkan masalah anggaran. Jadi ini Bu Lili senang banget Bapak Ibu. Ini mereka sudah mikirkan saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi Bu Lilinya sudah bisa mengendalikan anggaran dalam rumah tangganya. Jadi Bapak Ibu, modul kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, sesi selanjutnya tentang cara meminjam dan menabung yang baik. Jangan sampai berpikir diajari ngutang ya Bapak Ibu, tapi kita akan meneliti kemana dan dimana kita bisa meminjam uang. Bukan berarti membelajarin utang ya Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun sedaya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu ya Bapak Ibu. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Ditunda, dikurangi, atau dibatalkan. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu.